Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 514-516 satu gelombang belum diratakan, satu gelombang muncul lagi. Juno, kau, apakah kalian saling kenal? Melihat ekspresi Yang Jun yang kosong dan tidak percaya, Molan buru-buru bertanya. Yang Jun memang pernah bertemu Lin Sailing sekali sebelumnya, dan itu di Gunung Souyang. Saat itu, peringkat naga dan harimau mengepung dan memusnahkan Kevin Ye, sambil menangkapnya. Setelah itu, Kevin Ye mencekik peringkat naga dan harimau itu dan membawa Lin Sailing dan Yang Jun ke villa Gunung Setengah Bulan Bintang. Meskipun Yang Jun dan Lin Sailing tidak banyak berinteraksi, Yang Jun tetap tidak melupakan bagaimana penampilannya. Lin Sailing secara alami juga memiliki kesan tentang Yang Jun. Meskipun ia telah berhasil memulihkan ingatan dan kekuatan sihir dunia abadi, itu tidak berarti bahwa Lin Sailing telah kehilangan ingatan tentang alam fananya. Mengetahui bahwa hubungan Yang Jun dan dirinya tidak buruk, untuk pertama kalinya, Lin Sailing memperlihatkan sedikit senyuman kepada Yang Jun di wajahnya yang dingin. Itu hanya senyuman tipis, tetapi itu cukup untuk menggulingkan kota-kota dan menggulingkan kota-kota. Bukan hanya Yang Jun yang terpana, bahkan Molan yang menonton di samping pun menjadi sedikit tergila-gila. Ya ampun, ternyata ada senyum secantik itu di dunia ini. Molan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Setelah tersadar dari sedikit kebingungannya, Yang Jun pun segera tersadar. Pada saat yang sama, kepala Yang Jun mulai terasa sakit. Meskipun Yang Jun tidak mengenal gadis cantik di depannya, gadis ini masih mampu mempermainkan Kevin Ye. Tepat pada titik ini, Yang Jun tanpa sadar merasa bahwa kasus jatuh yang melibatkan murid-murid Gunung Mao ini tidak sesederhana itu. Tanpa sadar mencubit dahinya, Yang Jun menoleh ke Molan dan berkata, gadis kecil Molan, pergilah dan sibukkan dirimu dulu. Nona kecil ini adalah temanku, aku akan membicarakannya dengannya. Ini. Wajah Molan langsung menunjukkan ekspresi malu. Meskipun perilaku Yang Jun terlalu tidak lazim, Molan tidak dapat menentangnya secara langsung. Setelah memikirkannya berulang kali, Molan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur. Setelah Molan pergi, Yang Jun memasuki ruang interogasi. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menutup pintu. Di ruang interogasi yang kecil itu, hanya Yang Jun dan Lin Sailing yang tersisa. Yang Jun bersandar di dinding dan menatap Molan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, mulut Yang Jun berubah menjadi senyum pahit, dan berkata kepada Lin Sailing, jika ingatanku tidak buruk, kurasa namamu Lin Sailing. Lin Sailing mengangguk, dan berkata, benar, namaku Lin Sailing. Awalnya, dia tidak begitu mengenal Lin Sailing, jadi Yang Jun juga tidak tahu bagaimana cara menginterogasi Lin Sailing. Dia hanya bisa langsung ke intinya, kamu bukan orang biasa, kan? Dia mencoba memperkosaku dan kemudian aku mendorongnya ke bawah. Dia jatuh dan mati. Lin Sailing terus berbicara, dan nadanya bahkan lebih santai. Oh, benarkah itu? Wajah Yang Jun dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu dia. Desak Lin Sailing. Pada saat inilah tubuh Yang Jun tiba-tiba bergerak, dan bergerak ke arah Lin Sailing seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Meskipun Yang Jun telah melihat wanita jalang aneh yang tidak bersalah itu sebelumnya di Gunung Souyang, dia masih harus menyelidiki wanita muda di hadapannya ini secara pribadi sebelum dia bisa merasa tenang. Kedua tinjunya seperti naga di laut, terbang langsung ke wajah Lin Sailing. Di sisi lain, Lin Sailing tidak seberat itu, dan benar-benar memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Serangan tiba-tiba Yang Jun bahkan lebih lambat dari kura-kura. Dia tidak perlu menganggapnya serius. Sebelum dia bahkan bisa berdiri, Lin Sailing menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan menekan dahi Yang Jun. Cahaya putih menyala dan menjebak Yang Jun di dalamnya. Yang Jun bahkan belum menyentuh Lin Sailing ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Kamu, ini. Tanpa sadar, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Yang Jun menatap gadis kecil yang tampak lemah di depannya dengan tak percaya, kamu, metode apa yang sebenarnya kamu gunakan? Seolah-olah ini bukan seni bela diri. Lin Sailing tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut, dan cahaya putih yang bersinar di dahi Yang Jun segera menghilang. Yang Jun mampu bergerak sekali lagi. Tetapi pada saat itu, hati Yang Jun sedikit banyak hancur. Yang Jun telah menjalani pelatihan tingkat tertinggi sejak dia masih muda, dan dapat dikatakan bahwa dia menerima perlakuan yang tidak manusiawi.
Adalah satu hal bahwa dia tidak dapat mengalahkan Kevin Ye, pria yang tidak normal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu lemah di depan Lin Sailing. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Yang Jun tersentak, wajahnya pucat pasi, dia bertanya. Karena pada saat ini, Yang Jun mulai semakin percaya pada kata-kata kedua cendekiawan Gunung Mao, dan wanita di depannya adalah monster. Lin Sailing tampaknya dapat melihat melalui pikirannya dengan sekilas. Namun, Lin Sailing tidak menunjukkan ekspresi jijik atau benci, sebaliknya, dia dengan lembut berdiri dan berkata kepada Yang Jun, kamu tidak tahu siapa aku, hari ini aku memberikan wajah Kevin Ye. Kalau tidak, jika kamu menyerangku, aku bisa mengubahmu menjadi bubuk halus dalam sekejap. Kata-kata Lin Sailing sama sekali tidak sopan, menyebabkan wajah Yang Jun berubah menjadi hijau dan gelisah. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, itu tidak mengherankan. Para dewa memiliki harga diri seorang dewa, tidak sembarang orang bisa mengkritik mereka, bahkan Yang Jun tidak akan mampu melakukannya. Taois Gunung Mao itu, apakah kamu orang yang membunuhnya? Pada saat ini, Yang Jun masih bingung pada titik ini. Lin Sailing tertawa meremehkan, jadi bagaimana jika aku? Kamu. Mengenai sikap Lin Sailing, Yang Jun sama sekali tidak punya solusi. Tetapi tepat pada saat canggung ini, telepon Yang Jun tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu jelas, itu adalah Charlie Qin. Dengan tergesa-gesa menekan tombol panggilan, Yang Jun tidak peduli lagi dengan Lin Sailing dan keluar untuk mengangkat telepon. Hanya saja, saat Lin Sailing melihat punggung Yang Jun, dia terkekeh 2 kali, air terapung sangat bodoh hingga dia agak imut. Namun, konstitusi bawaan bocah kecil ini tidak buruk. Jika bisa dipelihara dengan baik, itu juga akan menjadi tubuh kultivasi abadi yang luar biasa. Lin Sailing masih terkunci di dalam ruang interogasi. Akan mudah baginya untuk pergi, tetapi Lin Sailing tidak mau melakukannya. Awalnya, Lin Sailing bisa saja membersihkan Taois Xinghua itu dari dunia ini tanpa membuat suara apapun. Alasan mengapa Lin Sailing melemparkannya ke bawah tangga dan membuat kegaduhan seperti dia jatuh dari tangga, adalah karena Lin Sailing punya rencana dan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, dia duduk diam di dalam ruang interogasi Departemen Lin Hai, menunggu sesuatu. Di sisi lain kantor polisi, kepala Mo Lan dipenuhi kabut. Setelah keluar dari ruang interogasi, Mo Lan menundukkan kepalanya sambil berbicara sendiri. Tidak lama kemudian, Mo Lan kembali ke kantornya. Berjalan di kantor, Mo Lan mengerutkan kening, itu tidak benar. Bagaimana Juno bisa tahu tentang gadis kecil seperti itu tanpa alasan, dan melihat penampilannya yang misterius, sepertinya dia memiliki banyak hal yang tidak dapat diumumkan ke publik. Mengatakan itu, Mo Lan menepuk pahanya, tidak, aku masih harus pergi dan melihat-lihat, atau aku tidak akan bisa bersantai apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Mo Lan berjalan tergesa-gesa menuju pintu. Namun, tepat pada saat ini, sesosok tubuh dan Mo Lan saling bertabrakan. Pihak lain juga terkejut ketika dia melihat Mo Lan, dan segera membungkuk dengan hormat, tim Mo, maafkan aku, maafkan aku. Mo Lan menabrak seorang gadis yang mengenakan seragam polisi. Dia tidak tampak tua, tetapi memiliki wajah bayi yang imut. Mo Lan menatap gadis kecil yang baru itu dan tertawa, oh, ini Xiao Yue, kenapa kamu begitu bingung? Polisi wanita bernama Xiao Yue itu dengan cepat mengulurkan tangannya, mengeluarkan sebuah dokumen dari dokumen yang dipegangnya dan menyerahkannya kepada Mo Lan. Tim Mo, apakah aku ingin mencarimu tadi? Ini adalah informasi sidik jari yang ingin kalian ekstrak beberapa hari yang lalu dari kasus pembunuhan di pabrik terbengkalai. Sidik jari pembunuhnya telah ditemukan. Aku sudah menemukannya, biarkan aku memeriksanya. Kepala Mo Lan menjadi kosong sejenak, lalu kembali sadar dan buru-buru membawa informasi itu. Tetapi ketika Mo Lan melihat informasi pada sidik jari itu, dia benar-benar tercengang. Dalam kasus pembunuhan itu, sidik jari si pembunuh dan sidik jari seseorang dari Lin Hai persis sama, dan foto orang itu tercetak jelas pada informasi itu. Setelah mundur 2 langkah, wajah Mo Lan sepucat kertas. Dia berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia? Mo Lan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Perasaan kehilangan, ketakutan, keengganan, dan ketidakpercayaan itu bercampur menjadi satu dan membentuk energi negatif yang kuat yang memenuhi hati Mo Lan. Dari lubuk hatinya, Mo Lan sama sekali tidak percaya bahwa dialah pelakunya. Tim Mo, apakah kalian baik-baik saja? Xiao Yue melihat bahwa Mo Lan telah kehilangan ketenangannya dan berteriak.
Ekspresi Molan seperti kesurupan sejenak, dan dia nyaris tidak berhasil memaksakan senyum di wajahnya. Oh, Xiao Yue, aku baik-baik saja. Setelah itu, Molan mengambil informasi itu dan berjalan menuju ruang interogasi. Pikiran pertama Molan adalah memberitahu Yang Jun tentang hal ini. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Molan telah kembali. Dia bergumam, hubungan antara Juno dan dia tidak sederhana. Tidak, kita tidak bisa memberitahu Juno, masalah ini sama sekali tidak bisa diceritakan kepada Juno. Mengingat interaksi antara Kevin Ye dan Yue yang di kantor polisi, Molan secara tidak sadar merasakan rasa tidak percaya terhadap Yang Jun. Berjalan ke kiri dan kanan, berpikir kiri dan kanan, Molan akhirnya menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yue yang berada di samping, Xiao Yue, aku masih membutuhkanmu untuk pergi. Pergi dan panggil Zhang Liang dan Su Huang ke kantorku, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Xiao Yue adalah pendatang baru, dan seorang gadis, dia tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung mengangguk, baiklah, Tim Mo, aku akan pergi sekarang. Setelah Xiao Yue pergi, Molan kembali ke kantornya dan duduk di kursinya, terus-menerus menggunakan tangan gioknya untuk mencubit ruang di antara alisnya yang sedikit pahit. Ini benar-benar gelombang yang belum tenang, gelombang yang telah bangkit lagi. Kevin Ye, mengapa kamu? Setelah berjuang dan merasakan pertentangan berkali-kali dalam hatinya, Molan akhirnya berkata, lupakan saja. Karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum, maka aku juga tidak akan menoleransi kamu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. C515 Tamasya Moran. Matahari Linhai bersinar tanpa suara dari matahari yang cemerlang ke dalam kegelapan malam. Langit malam yang tenang bagaikan musim semi yang cerah. Meskipun cahaya bulan terang dan jernih, tidak ada riak-riak. Lonely MT berbicara tentang Sky City. Di puncak villa, titik-titik kecil kecemerlangan yang tersebar di sekeliling tampak sangat cemerlang. Di bawah langit malam, villa Kevin Ye benar-benar sunyi. Di ruang tamu yang luas, Michael Liu dan Howard Zhang, 2 orang jahat, duduk dengan tenang di sofa. Di sisi lain ruang tamu, tidak ada Kevin Ye yang duduk tegak. Sebaliknya, itu adalah Nindi Sue yang menggerutu dan tidak senang. Saat ini, Nindi Sue sedang marah, tinjunya menghantam bagian belakang sofa tanpa kepala. Tentu saja, tatapan keras kepalanya itu sangat imut di mata Michael Liu dan Howard Zhang. Namun, nenek kecil ini sedang marah. Bahkan jika Michael Liu dan Howard Zhang punya pikiran, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, takut nenek kecil ini akan diperlakukan seperti jarum perak jika dia tidak bahagia. Kevin Ye jahat, dia masih di sini, dan benar-benar membawa tunangannya kembali. Aku tidak tahu bagaimana menyembunyikannya, tapi aku membencinya sampai mati. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, gadis bernama Mia Fang itu benar-benar cantik. Bahkan aku merasa sedikit linglung saat melihatnya, tidak heran Kevin Ye menyukainya. Tidak, Nindi Sue, bagaimana bisa kau mengaku kalah seperti ini, kau pasti tidak bisa. Memangnya kenapa kalau dia lebih cantik? Bisakah dia, sendirian, dibandingkan dengan Lin Sailing dan aku? Aku harus bergegas dan menelepon Lin Sailing. Sudah diputuskan. Nindi Sue bergumam, wajah cantiknya terus-menerus mengubah ekspresi, menyebabkan Michael Liu dan Howard Zhang tercengang. Setelah beberapa lama, Liu Mingsu tersenyum nakal, merendahkan suaranya dan mengacungkan jempol besar kepada Howard Zhang, harus kukatakan, kakak iparku hebat. Si cantik Sue ini jelas-jelas tertarik padanya, tetapi dia berani membawa pulang si cantik sekolah Fang di depannya. Untuk bisa menggait seorang gadis selevel ini, aku, Liu Mingzi, benar-benar terkesan. Maju. Howard Zhang mencibir dari samping, dan berkata, apa yang kau tahu, itu yang kau sebut berpenampilan tidak terkendali. Saat berbicara, Howard Zhang juga merendahkan suaranya dan terus tertawa, tetapi agak aneh, awalnya kupikir si cantik sekolah Fang dan si cantik Sue akan saling bertarung setiap kali mereka bertemu. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua cukup harmonis. Anak muda, apa yang kau lihat hanyalah permukaan. Sama seperti laut, permukaan laut tenang dan tidak ada kejadian yang tidak menyenangkan. Namun, dasar laut bergelombang dengan ombak. Tidakkah kau lihat ekspresi gelisah si cantik Sue? Dia jelas menahan kekuatannya. Howard Zhang terkikik, apakah kau pikir jika kita membawa Nona Sue ke atas sekarang dan membiarkan dia mendengar adrenalin dari kamar kakak iparku, dia akan menjadi gila saat itu juga?
Michael Liu menatap Howard Zhang dengan jijik, dan kemudian membuat ekspresi ketakutan, jika kau ingin pergi, maka aku tidak akan menyentuh nasib buruk ini. Jika kakak iparku tahu, konsekuensinya akan berat. Hehe, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius, jangan dianggap serius. Howard Zhang segera melambaikan tangannya dan berkata. Saat mereka berbicara, Howard Zhang dan Michael Liu sama-sama memiliki senyum nakal di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menertawakan kemalangan mereka. Sebenarnya, bisa melihat Kevin Ye menertawakan dirinya sendiri juga merupakan hal yang baik bagi Howard Zhang dan Michael Liu. Paling tidak, mereka bisa dekat satu sama lain. Dan Michael Liu yang berada di samping tidak bisa menahan tawa. Wajah Nindi Sue penuh dengan ketidaksenangan dan kemarahan. Di lantai atas, di kamar Kevin Ye, emosi Mia Fang juga sangat aneh. Pemandian obat panas mengeluarkan aroma harum, dan di dalam tong kayu raksasa, tubuh anggun Mia Fang duduk dengan tenang di dalamnya. Sedangkan Kevin Ye, tangannya memegang jarum perak saat dia berdiri di belakang Mia Fang. Namun, tatapan Kevin Ye sengaja atau tidak sengaja menyapu tubuh Mia Fang beberapa kali. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, kecantikan seperti batu giok itu masih samar-samar menarik perhatian Kevin Ye. Menurut tanggalnya, hari ini adalah kedua kalinya Mia Fang mencoba menggunakan pemandian obat dan akupunturnya. Meskipun ada Nindi Sue di rumah, Kevin Ye tetap mengumpulkan keberaniannya dan membawanya kembali, bagaimanapun juga, tubuh Mia Fang adalah bagian terpenting. Namun dari sudut pandang Kevin Ye, tidak masalah apakah dia menjelaskan atau tidak, selama dia menghancurkan segel mereka satu persatu, semua masalah akan mudah dipecahkan. Duduk di bak mandi obat, Mia Fang tidak merasa malu seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit rasa tidak senang. Setelah terdiam cukup lama, Mia Fang akhirnya tidak dapat menahan luapan emosi di hatinya dan berkata, suamiku, si Nindi Sue itu, mengapa dia tinggal di villa keluargamu? Kamu dan dia, Nindi Sue pernah bertemu Nindi Sue sebelumnya, jadi Mia Fang tahu bahwa Nindi Sue adalah cucu dari Tuan Tua Connor Sue. Namun, Mia Fang tidak menyangka bahwa Nindi Sue dan kakeknya ternyata memiliki hubungan keluarga karena mereka tinggal di bawah satu atap, dan hubungan mereka begitu akrab. Dengan kemunculan tiba-tiba seorang gadis yang kecantikannya tidak kalah dengan dirinya, siapapun akan waspada. Mendengar pertanyaan Mia Fang, Kevin Ye tertawa getir, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Setelah berdeham pelan, Kevin Ye tertawa, Nindi Sue adalah cucu dari Tuan Tua Sue. Sebelumnya, Tuan Tua Sue mengalami beberapa masalah dan takut dia akan terlibat, jadi aku membiarkannya tinggal di sini untuk sementara. Mengenai penjelasan Kevin Ye, Mia Fang tidak mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Mia Fang berbalik dan bertanya dengan tegas, suamiku, apakah kamu dan Nindi Sue sudah? Dengan itu, mata Mia Fang langsung memerah. Melihat itu, Kevin Ye langsung berkata, gadis bodoh, apa yang kau pikirkan? Nindi Sue dan aku tidak bersalah, kami sama sekali tidak punya apa-apa. Huff. Mia Fang cemberut sambil bercanda dan berkata, siapa yang akan percaya padamu? Kau sangat jahat, dan kalian berdua tinggal bersama, jadi kau pasti sudah, semakin Mia Fang memikirkannya, semakin ia merasa bersalah. Yang terpenting, Mia Fang masih duduk di dalam tong kayu dengan tubuh telanjang, yang menambah sedikit keindahan dan keinginan untuk makan. Namun, Kevin Ye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu menepuk bahu Mia Fang dengan lembut, dan mengancam, gadis bodoh, kami sedang mengerjakan bisnis yang layak, di mana kau akan mengobati penyakitmu. Saat ini, emosimu tidak mendukung pengobatanku. Jika kau tidak menyesuaikan emosimu, aku khawatir penyakitmu akan memburuk. Jika kau tidak merawatku dengan baik saat itu, jangan salahkan aku. Mia Fang berpikir bahwa itu benar dan terkejut, benarkah, sungguh. Seharusnya tidak separah itu, kan? Kevin Ye tertawa menawan, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, kamu dan aku tidak perlu marah. Aku patuh, oke. Melihat Kevin Ye seperti itu, Mia Fang tidak lagi berani mengambil risiko dan segera mencoba untuk tenang. Meskipun sangat sulit untuk melakukannya, senyum masih menggantung di wajahnya. Mia Fang tidak takut penyakitnya tidak dapat disembuhkan, sebaliknya, dia khawatir tentang posisinya sendiri di hati Kevin Ye. Kevin Ye saat ini telah dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Jika dia masih tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan menjadi toples obat, Kevin Ye pasti tidak menginginkannya, pikir Mia Fang. Melihat Mia Fang dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya, senyum senang muncul di wajah Kevin Ye, telapak tangannya dengan lembut mengusap rambut Mia Fang sekali lagi, jadilah baik,
sekarang lebih seperti itu, jadilah baik dan dengarkan, aku jamin kamu akan pulih setelah mandi obat lagi. Iya. Mia Fang dengan patuh menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, tubuh yang sehat terlalu penting bagi Mia Fang. Dan Mia Fang sedang bermain satu sama lain di satu sisi, tetapi di sisi lain, telepon Kevin Ye mulai berdering. Pupil mata Kevin Ye langsung berubah. Awalnya dia ingin menggoda tunangan kecilnya ini, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan meneleponnya saat ini, siapa sebenarnya yang penglihatannya buruk. Meskipun tidak cepat, Kevin Ye tetap mengambil telepon dan melihat ide penelepon. Itu benar-benar mengatakan Yang Jun. Dia. Apa urusannya denganku di jam selarut ini? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Kevin Ye menjawab panggilan itu. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, suara Yang Jun dari ujung telepon yang lain menjadi mendesak. Putong, Putong, Yang Jun sedang membicarakan sesuatu di ujung telepon yang lain, sementara Kevin Ye mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin suram. Kevin Ye hanya mengatakan satu hal ketika dia menerima telepon, dan itu adalah bahwa dia sudah mengetahuinya. Setelah selesai berbicara, Kevin Ye dengan cepat mengemasi barang-barang di kamarnya. Melihat itu, Mia Fang langsung menjadi gugup, suamiku, sudah sangat larut, siapa yang menelepon? Berhenti sejenak, Mia Fang terus bertanya, kamu, apakah kamu akan keluar? Kevin Ye melirik Mia Fang dengan nada meminta maaf, lalu dengan lembut membungkuk dan dengan penuh emosi mencium dahi Mia Fang. Mia Fang, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku urus. Lihat jamnya. 10 menit lagi dan mandi obat akan selesai. Tapi sudah terlambat, jadi jangan kembali untuk saat ini. Tetaplah bersamaku dan tunggu aku kembali. Kevin Ye memperingatkan. Mia Fang tentu saja senang bisa menginap di rumah Kevin Ye. Namun, saat melihat Kevin Ye hendak pergi, Mia Fang merasa sedikit kecewa. Tepat saat Kevin Ye hendak buru-buru meninggalkan area Kota Langit, sekelompok orang tiba di kaki gunung Kota Langit. Mereka mengendarai mobil polisi, dan sekitar 10 orang turun dengan tenang. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Mo Lan yang gagah berani dan tangguh. Mo Lan berjalan lurus di depan para penjaga keamanan dan berkata, Lin Hai bertugas menjalankan misi, buka pintunya. Penjaga keamanan itu tertegun dan dengan cepat berkata, ya, buka pintunya. Di sisi lain, polisi yang mengikuti Mo Lan dari belakang mengangkat kepala mereka dan menatap Kota Langit yang mewah. Beberapa dari mereka meludah dengan keras, dan berkata tidak yakin, sial, seorang pembunuh benar-benar tinggal di tempat yang sangat mewah, itu seperti hantu. Pada saat yang sama, seseorang berkata dengan sinis, sepertinya kita telah menyia-nyiakan tahun-tahun kita sebagai seorang polisi. Bagaimana mungkin kita bisa hidup bahagia sebagai seorang penjahat? Mo Lan tiba-tiba menoleh, menatap polisi yang dibawanya. Apa yang kamu bicarakan, lebih penting untuk turun ke bisnis. Mo Lan kemudian melambaikan tangannya, semuanya, pergilah ke atas gunung. Meskipun kata-kata Mo Lan kasar, tetapi ketika dia berjalan menuruni jalan setapak pegunungan Kota Langit, bahkan dia sendiri tercengang. Pada saat ini, Mo Lan hanya bisa bergumam dalam hatinya, sial, Kevin Ye benar-benar kaya raya. Bab 516 lakukan sesuatu tanpa sepatah kata pun. Kemewahan Kota Langit bahkan membuat Mo Lan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Kevin Ye telah memperoleh banyak uang dari perjudian, Mo Lan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi kaya raya hingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun, sementara Mo Lan terkejut, dia juga mendesah tanpa henti dengan emosi di dalam hatinya, Anda jelas dapat hidup kaya, jadi mengapa Anda perlu melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Selusin polisi bersenjata lengkap maju, dan tak lama kemudian, mereka menyerbu ke puncak Kota Langit. Berdiri di jalan setapak gunung, semua orang menatap villa seluas 5.000 meter persegi di puncak gunung. Selain terkejut, mereka semua memiliki keinginan yang tak terlukiskan untuk mengumpat. Sial, mereka benar-benar gila. Aku tidak pernah menyangka akan ada rumah besar seperti itu di Lin Hai. Aku hanya bisa merasa iri dan cemburu. Sepertinya kita tidak mampu membeli villa seperti itu dengan upah seumur hidup kita. Tim Mo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menyerbu langsung? Zhang Liang yang berada di belakang Mo Lan langsung bertanya. Sebenarnya, selain bertanya, hati Zhang Liang sedikit takut, karena mereka yang bisa tinggal di villa seperti ini di Lin Hai biasanya bukan orang biasa. Jika pihak lain memiliki latar belakang yang kuat dan mereka bergegas menghampirinya, itu akan membuang-buang waktu. Mo Lan terkejut sejenak, lalu menoleh dan berkata, aku akan mengetuk pintu terlebih dahulu, saat tersangka keluar, kalian semua pergi bersama dan menangkapnya.
Berdasarkan sikap dendam, polisi di belakang Molan langsung menganggukkan kepala. Baiklah, Tim Mo, tolong, bahkan jika bocah itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah menunggu orang-orang yang menyergap mereka, Molan ingat untuk berjalan menuju pintu masuk utama villa yang disebut Kota Langit. Namun, tepat saat Molan hendak berdiri, sesosok putih melintas melewati pintu masuk villa seperti hantu. Ketakutan sampai-sampai dia berlutut sekali lagi. Melalui cahaya hitam, Molan fokus dan melihat ke kejauhan. Sudah sangat larut, mengapa seseorang muncul di sini? Mungkinkah ada mata-mata di antara kita, dan rencana kita telah terbongkar? Molan berkata tanpa henti. Jauh di sana, di depan pintu masuk villa, ada sosok putih tinggi. Sosok itu berdiri diam di depan pintu, menatap villa. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa orang itu jelas seorang sosok, namun ia memiliki rambut panjang dan pedang panjang yang tampak kuno di punggungnya. Ia tampak tidak pada tempatnya di dunia ini. Sepertinya seorang Taois. Bagaimana situasinya? Apakah ada kru film di sini? Ini omong kosong. Zhang Liang, yang berada di belakang Molan, melihat ini dan segera merendahkan suaranya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, pria paruh baya yang berdiri dengan tenang di depan villa Kevin Ye berpakaian seperti seorang Taois, jari-jarinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit, dan ekspresinya sangat serius. Setelah melihat kemegahan di atas rumah besar itu untuk waktu yang lama, Master Roh setengah baya itu menghela nafas dan berkata, villa ini benar-benar dilindungi oleh formasi. Sungguh menakjubkan. Orang yang dipilih oleh surga memang orang yang dipilih oleh surga. Sepertinya jika aku ingin dia bergabung dengan sekteku, aku perlu mengeluarkan usaha. Apa yang harus aku lakukan? Master Roh setengah baya itu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba memperlihatkan senyum licik dari sudut matanya. Baiklah, mari kita bicara setelah orang-orang miskin menghancurkan formasi ini. Sehingga dapat memverifikasi metode orang-orang miskin. Saat dia berbicara, jari Taois setengah baya itu terus bergerak seolah-olah dia sedang membuat kontrak kuno. Cahaya biru pucat muncul di tangannya, mengejutkan semua orang. Sial. Tangannya benar-benar bersinar. Apakah mataku buta? Sepertinya aku juga melihatnya. Apakah ini benar-benar syuting? Ini terlalu realistis. Selusin petugas polisi berbisik di antara mereka sendiri. Tanpa perintah Molan, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Saat Taois setengah baya itu terus mengeluarkan sihirnya, tatapannya samar-samar berkedip ke arah jalan gunung yang jauh. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai menghina, mereka hanya segerombolan semut. Orang-orang miskin akan datang untuk mengurusmu nanti. Namun, saat Master Roh setengah baya itu teralihkan, pintu villa tiba-tiba terbuka. Semua orang melihat sosok muda dan tampan berjalan keluar dari villa. Pada saat ini, orang yang berjalan keluar dari villa dari Kota Langit tidak lain adalah pemilik villa, Kevin Ye. Kevin Ye telah menerima telepon dari Yang Jun, dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lin Sailing, jadi dia bergegas ke biro kota Linhai. Namun, Kevin Ye tidak menyangka akan ada seorang Taois setengah baya berdiri di depan rumahnya menunggunya. Taois setengah baya itu tersenyum, tetapi Kevin Ye dapat mengetahui dari senyumnya bahwa itu adalah ancaman. Sejak Kevin Ye melangkah ke Dao, hal-hal yang dapat membuat Kevin Ye merasa terancam tidaklah benar, dan Taois setengah baya di depannya ini adalah salah satunya. Dia benar-benar bisa muncul di pintu masuk villa Kevin Ye tanpa seorang pun menyadarinya sama sekali, ini menunjukkan seberapa tinggi kultivasinya. Setelah lama menatap kultivator berjubah putih di depannya, Kevin Ye akhirnya berbicara, siapa kau, dan mengapa kau ada di depan pintu rumahku? Melihat orang yang dicarinya telah mengambil inisiatif untuk keluar, Spirit Master setengah baya itu juga menyerah. Pada saat yang sama, cahaya biru muda di tengah telapak tangannya juga menghilang. Setelah menilai Kevin Ye dengan cara yang sama, Spirit Master setengah baya itu benar-benar mengangguk puas, dan berpikir dalam hati, dengan penampilan yang bermartabat, dengan bahasa naga dan burung phoenix di antara alisnya, orang yang dipilih surga benar-benar layak disebut sebagai orang yang dipilih surga. Meskipun Spirit Master setengah baya itu secara mental puas dengan Kevin Ye, dia tidak mengungkapkannya di mulutnya. Penggarap roh setengah baya itu berkata kepada Kevin Ye, orang miskin Yan Nohai, salah satu dari 5 tetua agung Gunung Kunlun. Beberapa hari yang lalu, teman kecil membunuh salah satu murid pemimpin sekte Kunlunku, dan sekarang orang miskin datang untuk mencari teman kecil, untuk mencari keadilan. Setelah mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Gunung Kunlun, Kevin Ye terkejut dalam hatinya, Kunlun ini benar-benar cepat.
Meskipun dia terkejut, sudut mulut Kevin Ye masih berkedut saat dia mengejek, orang-orang di Gunung Kunlun, cara kalian melakukan sesuatu benar-benar seperti awalnya. Awalnya, Yan Nohai ingin mengobrol dengan Kevin Ye untuk menipu Kevin Ye ke Gunung Kunlun, tetapi setelah mendengar kata-kata kasar Kevin Ye, ekspresi Yan Nohai langsung berubah saat dia memarahi, kurang ajar, bagaimana mungkin seorang manusia sepertimu secara langsung memanggil nama penguasa surgawi agung. Kevin Ye tertawa sinis, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia benar-benar dari fraksi Kunlun, bahkan nada dan ucapannya sama. Pendeta tahu itu, ada yang ingin kau katakan. Jika tidak ada yang lain, jangan menghalangi jalanku. Aku masih punya sesuatu yang penting untuk diurus. Dengan itu, Kevin Ye mengibaskan lengan bajunya dan hendak pergi. Bagaimana Nohai bisa membiarkan Kevin Ye lolos begitu saja? Dia melangkah maju dan meraih lengan Kevin Ye. Pencuri kecil, jangan pergi. Kevin Ye melambaikan tangannya, dan ki kuat keluar dari telapak tangannya. Yan Nohai segera berbalik, dan melihat lengannya didorong oleh seorang junior, Yan Nohai mendengus. Namun, kamu masih ingin pergi setelah membunuh murid Kunlunku. Kamu benar-benar tidak menaruh garis keturunanku di matamu. Huff. Aku memang orang yang membunuh orang-orang itu. Namun, mereka sudah menjadi debu. Pendeta tahu itu, apa yang bisa kamu lakukan? Bagus, bagus, bagus. Yan Nohai sangat marah hingga tertawa, dasar lidah tajam, kau masih punya alasan untuk membunuh seseorang. Kalau kau seperti ini, suatu hari kau akan jatuh ke jalan iblis yang tak berujung. Jalan iblis. Kevin Ye mencibir, bagi seseorang yang seadil Yan Nohai, mendengar kata-kata seperti itu, bahkan jika ada 1000, setidaknya ada 100. Kevin Ye segera menjawab, apa hubungannya turunnya aku ke jalan iblis abadi dengan kalian, sekelompok Taois palsu? Kalian benar-benar usil. Huff, cabang Kunlunku adalah pemimpin dunia manusia yang saleh, kalian para iblis tidak boleh dibiarkan menyakiti rakyat jelata. Nah, hanya ada 2 pilihan di hadapanmu saat ini. Pertama, patuhi perintah untuk membunuhnya dengan cara memutar lehernya, dan kedua, suruh orang miskin menyegel kultivasimu sehingga dia dapat kembali ke Kunlun dan memohon pengampunan di hadapan kami, pemimpin sekte. Jika kau memilih pilihan kedua, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, orang miskin pasti akan membiarkanmu melihat apa yang disebut sekte sejati dari sekte keajaiban surgawi. Kevin Ye tertawa dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, pada akhirnya, itu hanya beberapa basa-basi ini, sepertinya Gunung Kunlunmu tidak memiliki sesuatu yang baru. Pendeta tahu itu, jika kau ingin membawaku kembali ke Gunung Kunlunmu, itu akan tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yan Nohai awalnya berpikir bahwa ia dapat mengintimidasi pemuda di depannya dengan beberapa patah kata, tetapi ia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan begitu keras kepala. Nak, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh keadilan dunia? Hanya dengan Gunung Kunlunmu, kau dapat mewakili jalan yang benar di dunia. Ini terlalu lucu. Yan Nohai langsung mendengus, baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan membiarkanmu melihat seni bela diriku yang mendalam hari ini. Sepertinya kau tidak akan patuh kembali bersama orang-orang miskin. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tetapi terlalu cepat, Yan Nohai telah berubah menjadi seberkas cahaya putih dan pedang di punggungnya segera terbang keluar dari sarungnya dan bergegas menuju Kevin Ye. Jika sebelumnya, ketika menghadapi Fan Woi, yang merupakan seorang penggarap roh setengah baya dan salah satu dari 5 tetua Kunlun, Kevin Ye tidak berani menganggapnya enteng. Melihat Yan Nohai tepat di depannya, Kevin Ye langsung mengeluarkan pedang Kaisar Thailand dan pedang Kaisar, niat membunuh yang kuat segera memenuhi udara. Dari jauh, mereka melihat Kevin Ye dan Taois berjubah putih tiba-tiba bertarung, dan polisi-polisi itu benar-benar tersenyum di wajah mereka. Mereka benar-benar menyerang tanpa sepatah kata pun. Namun, penampilan ini sangat realistis. Saya benar-benar tidak tahu siapa saja pemeran yang sedang syuting di sini. Saya akan meminta tanda tangan nanti. Namun, para polisi ini tidak bersemangat untuk menonton pertunjukan itu pada saat berikutnya. Senjata Kaisar di tangan Kevin Ye beradu dengan pedang di tangan Yan Nohai, menyebabkan hembusan udara yang kuat melonjak, dan segera setelah itu, semua orang mendengar serangkaian ledakan di udara tanpa alasan. Gemuruh, gemuruh. Kedua ahli yang kuat itu bertarung dan tanaman di sekitar mereka langsung berubah menjadi abu. Ketakutan itu membuat Mo Lan mulai gemetar. Sangat, sangat mengagumkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya ini sama sekali bukan syuting film. Ya Tuhan, mungkinkah benar-benar ada keberadaan seperti itu di dunia ini yang melampaui alam?
Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Molan benar-benar tercengang, pandangannya tentang dunia telah benar-benar runtuh saat ini.